Oke bro, kali ini saya akan membahas tentang biografi, yaitu Lee Byung Chul. Oke bro, kali ini saya akan membahas tentang biografi seorang tokoh, yaitu Lee Byung Chul. Kisah pendiri perusahaan Samsung berawal dari pedagang sayuran. Oke. Oke bro, terima kasih yang masih stay di channel saya. Sekarang saya akan membahas tentang konten saya yang baru, teman-teman. Silahkan nanti bisa ikutin. Di sini saya akan mengulik ataupun bercerita tentang kisah inspiratif ya dari tokoh-tokoh dunia, entah yang ada di luar negeri ataupun yang ada di Indonesia. Intinya yang mengandung kisah-kisah menarik lah ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang Lee Byung Chul, kisah pendiri perusahaan Samsung, dan dia berawal dari pedagang sayuran bro. Langsung saja kita mulai, yaitu Lee Byung Chul dikenal sebagai pendiri perusahaan Samsung, sebuah perusahaan manufaktur elektronik dan rekayasa teknologi terbesar di dunia, asal Korea Selatan. Produk yang dihasilkan oleh Samsung bermacam-macam, mulai dari smartphone, televisi, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk smartphone sendiri, Samsung terkenal sebagai produsen smartphone nomor 1 di dunia dan yang terbesar. Selain inovasi, perusahaan Samsung sendiri dikenal dengan teknologi serta kualitas produknya yang baik. Namun pada awal Samsung berdiri sebagai perusahaan penjual sayur mayur, dan mari kita simak dari kisahnya ini bro. Yaitu dari Lee Byung Chul sebagai pendiri Samsung ini lahir tanggal 12 Februari tahun 1910. Ia adalah putra dari keluarga kaya pemilik tanah dan sempat mengenyam pendidikan perkuliahan di Universitas Waseda Tokyo meskipun tidak sampai lulus. Lee Byung Chul menggunakan warisannya untuk membuka penggilingan padi untuk usaha yang pertama. Usaha itu tidak berjalan dengan baik. Berdirinya perusahaan Samsung pada awalnya berdiri pertama kali bukanlah berfokus pada elektronik seperti saat ini. Sejarah Samsung dimulai pada tahun 1938. Saat itu pendiri Samsung yaitu Lee Byung Chul mendirikan Samsung Sanghui, sebuah perusahaan yang bergerak di perdagangan ekspor sayur mayur. Perusahaan tersebut menjual ikan kering, sayuran, dan buah-buahan ke China. Di tengah penjajahan Kekaisaran Jepang, pada awal berdirinya Samsung memiliki 4 orang karyawan. Perusahaan yang kini dikenal dengan nama Samsung ini sedikit demi sedikit berkembang pesat. Selanjutnya Lee Byung Chul kemudian memindahkan kantor pusat Samsung ke Seoul pada tahun 1947 bro. Jadi kita udah mengenal tadi bro, Samsung ternyata awalnya itu bukan perusahaan elektronik ya, malah dia lebih ke ekspor sayur mayur bro. Sehingga ya seiring berkembangnya zaman ya, mungkin nanti akan berubah ke arah elektronik. Dalam biografi Lee Byung Chul diketahui bahwa ketika pecahnya Perang Korea memaksa pendiri Samsung ini meninggalkan Seoul bro. Ia kemudian pindah ke Busan dan di sana ia memulai usaha pabrik gula dengan nama Cheiljedang. Pada pabrik tersebut menjadi pabrik gula pertama yang berdiri di Korea Selatan. Setelah Perang Korea usai pada tahun 1954, ia selanjutnya mendirikan pabrik wol bernama Cheilmojik. Pabrik perusahaan ini dibangun di Daegu, Korea Selatan. Kemudian selanjutnya Samsung, perusahaan elektronik terbesar di Korea. Cheilmojik yang didirikan oleh Lee Byung Chul menjadi pabrik wol terbesar di Korea Selatan dan menjadi perusahaan besar
Sukses di bisnis tekstilnya, Lee Byung Chul kemudian melebarkan usahanya ke industri yang lain. Pada tahun 58 dan seterusnya, Samsung mulai ekspansi ke industri lain seperti keuangan, media, bahan kimia, dan pembuatan kapal sepanjang tahun 70-an. Baru pada akhir tahun 60-an, Samsung Group mulai masuk ke dalam industri elektronik. Agar perusahaan bisa berkembang dengan pesat, perusahaan membagi tugas kerja dalam bentuk divisi-divisi elektronik. Berarti Samsung mulainya itu tahun 60-an bro. Oke, misalnya elektronik CO device, Samsung Elektromekanika CO, Samsung Corning CO, dan Samsung Semiconductor dan Telecommunication CO, dan membuat fasilitas di Suwon. Produk pertamanya adalah televisi hitam putih bro. Pada tahun 1980-an, perusahaan yang diakuisisi Hankook Tongsing Jeonna Digumi mulai membuat perangkat telekomunikasi. Produk awalnya adalah switchboard. Berawal dari produk tersebut, Samsung mulai memproduksi telepon dan fax, dan akhirnya menjadi Samsung Mobile Phone Manufacturing. Dari pabrik tersebut, Samsung telah menghasilkan lebih dari 0,8 miliar ponsel setiap hari. Kemudian menjadi perusahaan manufaktur raksasa. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, Samsung Electronics yang didirikan oleh Lee Byung Chul ini berinvestasi dalam penelitian dan pembangunan. Investasi sangat penting untuk mendorong perusahaan ke garis depan dalam industri elektronik global. Pada tahun 80-an, Samsung adalah perusahaan manufaktur, distributor, dan menjual berbagai macam peralatan dan produk elektronik di seluruh dunia. Pada tahun 82, ia membangun sebuah pabrik perakitan televisi di Portugal. Pada tahun 84, ia membangun sebuah pabrik senilai $25 di New York. Pada tahun 87, Samsung membangun fasilitas lain sebesar $25 juta di Inggris. Kemudian Samsung Electronics memproduksi apa yang paling dikenal dari Samsung saat ini, yaitu televisi, mobile phone sepanjang 90-an, kemudian radio, komponen komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Dalam biografi Lee Byung Chul diketahui bahwa ia meninggal pada tahun 87. Sepeninggalan pendiri Samsung, Kun Hee mengambil alih sebagai ketua perusahaan Samsung. Di bawah kepemimpinan Kun Hee, ekspansi Samsung diperluas ke seluruh dunia. Pada tahun 90-an, Samsung mulai membangun pabrik memperluas secara global di Amerika Serikat dan juga Britania Raya, Jerman, Thailand, Meksiko, Spanyol, China sampai 1997. Pada tahun 97, hampir semua bisnis Korea mengalami krisis besar dan tidak terkecuali Samsung juga. Mereka menjual beberapa unit bisnisnya untuk meringankan utang dan merumahkan karyawan menjadi 50.000 karyawan. Namun berkat industri elektronik, mereka berhasil untuk bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Samsung raksasa elektronik di dunia. Kini Samsung dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Bahkan popularitas handphone Samsung ini pun mengalahkan Apple iPhone buatan dari Steve Jobs. Namun perjalanan Samsung untuk menjadi produsen smartphone terbesar di dunia cukup lama. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada 27 April 2009. Saat itu Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, yakni Samsung i7500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED berukuran 3,2 inci. iOS yang digunakan pada handphone ini adalah iOS Android Cupcake 1,5. Selanjutnya, keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Handphone ini diluncurkan oleh Samsung pada Maret 2010 dan tingkat penjualan handphone ini pun cukup tinggi.
Pada Januari 2011, Samsung berhasil menjual handphone ini sebanyak 10 juta unit. Keberhasilan tersebut pun merembet pada suksesor dari Galaxy S, diantaranya yaitu Galaxy S2 dan Samsung Galaxy S3. Tak hanya itu, beberapa handphone Galaxy lainnya pun memperoleh sambutan tinggi di pasaran. Smartphone seri Galaxy menjadi ujung tombak dalam bisnis smartphone yang dilakukan oleh Samsung. Lini bisnis smartphone menjadi salah satu pendapatan terbesar dari Samsung Group. Dan sampai sekarang Samsung terus-menerus melakukan inovasi dengan meluncurkan produk-produk teknologi terbarunya, terutama di bidang smartphone. Hingga saat ini Samsung terkenal sebagai produsen smartphone nomor 1 di dunia, bro, mengalahkan Apple, Xiaomi yang berada di belakangnya. Selain smartphone yang menjadi andalan bisnis Samsung, perusahaan Lee Byung-chul ini juga banyak memproduksi berbagai produk elektronik lainnya seperti televisi dan berbagai peralatan elektronik rumah tangga. Produknya sendiri dikenal sangat berkualitas. Selain itu juga produk Samsung ini dikenal sebagai teknologi yang baik, bro. Itu tadi kisah dari Lee Byung-chul, bro. Untuk mendirikan Samsung ternyata butuh proses yang cukup panjang ya, bro. Artinya di sini kesuksesan emang nggak bisa diraih dengan mudah, bro. Artinya ya kita nikmati aja proses, entah apapun usaha kalian ya, dalam hal mungkin kalian pengen membangun bisnis, ya itu nggak bisa dilihat secara instan, butuh perjuangan yang besar juga, butuh pengorbanan yang besar juga. Bahkan mungkin ketika usaha kita sekarang A, tidak menutup kemungkinan yang sukses nanti itu yaitu usaha C. Misalkan kayak tadi itu Samsung awalnya dia bisnis yaitu impor atau ekspor-impor dari sayur mayur, kemudian pindah ke pabrik gula sampai pabrik wol terbesar. Akhirnya dia menemukan jati dirinya yaitu di elektronik, dan elektronik pun juga masih belum bersaing benar-benar menjadi unggul. Artinya baru diakui tadi yang di awal tahun 2000-an ya, ketika dia mengeluarkan smartphone Android. Kalau nggak salah waktu itu dia masih kalah sebenarnya ya dengan sebelum munculnya Android ya, dengan Nokia, bro. Kemudian Nokia waktu itu salah langkah dan akhirnya yang mengambil Android itu Samsung dan bertahan hingga saat ini. Dan itu menjadikan Samsung di antara deretan top elektronik ya, terutama di smartphone dan lain sebagainya. Itu sih, bro. Yang menjadi pelajaran kali ini yaitu yang pertama menurut saya ya, bisnis nggak bisa dengan instan dibangun, harus butuh kegigihan. Dan yang kedua, jangan pantah menyerah ketika bisnis kalian gagal, bro. Ya tetap lakukan jatuh bangun lagi, itu yang diajarkan dari kisah dari seorang Lee Byung-chul ya, bro. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan sesuatu ya kalian harus konsisten. Kalau yang dilakukan Samsung tadi yaitu konsisten terhadap kualitas yang dia bangun ya, sehingga dia tetap menjadi yang nomor 1 hingga saat ini. Saya kira smartphone Samsung emang menjadi primadona masih sampai dengan detik ini, bro. Itu yang bisa kita ambil dari kisah seorang Lee Byung-chul, pendiri Samsung. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kali ini menginspirasi kalian ya. Ketika melakukan sesuatu ya percayakan pada prosesnya aja, jangan keburu pengen memanen hasilnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan see ya.